kakak percaya kalian pada sehat semua, penuh sukacita karena kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari adik-adik yang baik, siapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Duduk yang manis, mari kita dengar-dengaran. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami mau beribadah, biar Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Terima kasih Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari adik-adik yang baik, adik-adik yang penuh cinta kasih, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
begitu yang baik. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, masih semangat? Mari yang di rumah bangkit berdiri, kita mau melompat, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Oke, coba lihat kalau adiknya lagi malas, cubit dia, tarik dia. Biar kita semangat memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tiap hari baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau kita. Oh, jangan duduk dulu. Kita harus tetap menyembah Tuhan. Ayo berdiri lagi. Kita angkat pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci, katakan
Tuhan kita. Mari adik-adik silakan duduk. Kalau yang berdiri, yang duduk tetaplah berduduk. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena engkau masih kecil, tetapi dari kecil kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena firman Tuhan ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Mari adik-adikku yang baik, adik-adikku yang penuh kasih, kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, sertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik semua. Ya, kembali kita bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sama hati kita akan tundukkan kepala, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih setia-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Semua penyertaan-Mu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Engkau berkati kami semua supaya kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Sini kita kembali lagi sama, udah kenal ya adik-adik ya? Iya udah kenal, harusnya udah kenal. Bapak kamu udah bawakan firman Tuhan waktu lalu ya. Nah saat ini kakak mau tanya, siapa yang di rumah tukang marah-marah?
Siapa? Mami. Ih. Siapa lagi yang tukang marah-marah? Kakak. Wah, ya, adik-adik. Kalau adik-adik, ya kan, lihat muka maminya marah-marah, seneng apa tidak? Pasti pada takut semua, benar tidak? Ya kan? Tetapi kalau lihat mamanya tersenyum, ayo, pasti ada seneng semua, langsung pada mendekatin semua. Kalau lihat maminya melotot, ya, kabur. Nah, pasti seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu kita buka Alkitab kita sama-sama adik-adik ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Nah, ini firman Tuhan ini sangat pendek. Tetapi untuk bisa melakukan ini butuh proses yang panjang, butuh proses yang lama. Karena untuk tetap bersukacita itu gampang apa susah adik-adik? Ayo, siapa yang bilang gampang bersukacita? Pasti banyak gampang kak. Kalau dikasih mainan pasti saya akan bersukacita. Ayo, kalau dikasih duit sama papa mamanya, pasti langsung bersukacita. Nah, tetapi ya kan, kita akan belajar bagaimana kita supaya tetap bersukacita, ya. Kakak ingat waktu dulu Bapak Gembala pernah cerita tentang kisah di negeri Tiongkok waktu itu ya. Nah, di satu desa ada seorang yang mempunyai kuda kesayangan, dipelihara, dijagain. Nah, tetapi singgung waktu ya kan, kuda kesayangannya ini lepas dari kandang. Nah, adik-adik bisa tahu nggak kalau piaraan kesayangannya lepas dari kandang pergi, pasti sedih apa senang? Ayo. Pasti dia akan sedih. Tetangganya juga, aduh kasihan bapak itu, kudanya ternyata lepas, kabur, hilang. Tapi adik tahu nggak ekspresi bapak itu? Bapak itu cuma diem aja. Ya, apakah itu baik atau buruk? Siapa yang tahu? Nah, tetapi bapak ini berkeyakinan bahwasanya semua itu baik adanya. Selang beberapa hari, adik-adik tahu nggak? Kuda kesayangan tadi pulang kembali ke rumahnya. Tahu nggak? Dia ternyata pulang tidak hanya sendirian, tapi bawa beberapa kuda lagi, kuda liar dari dalam hutan. Nah, bapak itu bersukacita nggak? Tetap bersukacita. Waktu kudanya hilang tadi bersukacita nggak? Dia tetap bersukacita. Nah, akhirnya apa adik-adik? Dia merasakan sukacita. Nah, ketika berjalan waktu, kan karena tadi kuda-kudanya kuda liar, belum jinak. Dia punya seorang anak laki-laki. Nah, dia punya seorang anak laki-laki, dia itu biasanya berusaha, dia pekerjaannya menjinakkan kuda-kuda itu tadi. Dan pada waktu dia berusaha menjinakkan kuda-kuda liar tadi, dia sedang naik kudanya itu, ya kan? Tiba-tiba kudanya lompat. Nah, sang anak tadi jatuh, dan jatuh cuma jatuhnya itu nggak di rumput yang empuk adik-adik, di bebatuan. Tahu nggak adik-adik yang terjadi apa? Kakinya patah dan harus diamputasi. Bapak tadi bersukacita apa dia marah sama Tuhan atau dia cemberut? Dia tetap, apa yang baik, apa ini buruk, tidak yang tahu. Dia seperti itu. Tapi dia cuma tetap
satu hal, bahwasanya itu akan baik adanya. Nah, apa yang terjadi adik? Selang beberapa lama ternyata waktu itu mereka anak-anak muda ada wajib militer karena negara sedang dalam keadaan perang. Nah, pada waktu itu anak-anak itu yang muda harus pergi ke camp militer, mereka harus pergi perang. Karena anak laki-lakinya kakinya patah, kakinya diamputasi satu, makanya dia tetap di rumah, dia tidak ada wajib militer. Adik-adik tahu enggak? Di dalam peperangan itu banyak anak laki-laki di kampung itu yang meninggal dunia karena perang. Nah, bapak itu tadi kehilangan anaknya enggak? Tidak, adik-adik. Karena apa? Dia itu tetap melihat bahwasanya semua itu baik adanya. Nah, adik-adik dari cerita ini adik-adik ya kan? Ternyata sukacita itu bisa merubah segala sesuatu. Ketika kita bersukacita, kita bisa melewatin hal-hal yang apa adik-adik? Yang menyedihkan, hal yang susah, kita bisa melewati hal itu. Nah, kita akan belajar beberapa efek dari sukacita. Ternyata dengan sukacita itu adik-adik, ayo, kalau kalian di rumah, ya kan, di rumah, siapa yang kanan kirinya punya teman kecil, teman yang sebaya, pasti ada ya, adik-adik ya. Coba adik-adik kalau di rumah sama teman-temannya marah-marah mulu, apa lo? Pasti apa? Ada yang suka tidak? Pasti tidak ada yang suka. Tetapi kalau adik-adik, kalau sama temannya baik, ramah, adik-adik punya teman banyak enggak? Pasti punya teman yang banyak. Kalau adik tersenyum sama temannya, sama adik cemberut sama temannya, orang suka yang mana? Suka yang tersenyum atau suka yang cemberut tadi? Ayo, coba. Sekarang adik-adik, coba lihat kakaknya, lihat adiknya. Yuk, coba berikan senyum yang manis. Yuk, kayak mana coba? Ayo, kakak pengen lihat senyum yang manis. Nah, ya kan? Lebih enak mana? Sekarang kakak, adik-adik semua cemberut, coba. Cemberut. Melotot matanya. Jelek kan? Iya jelek. Makanya kita harus tetap bersuka cita ya. Kita tetap harus bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa kita harus bersuka cita? Ya. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menjagai kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semua sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sekarang adik-adik, ada satu lagi, ya kan? Apabila kita tetap bersuka cita, ya kan? Coba, adik-adik, siapa yang dikasih hadiah sepeda, dia bersuka cita? Pasti semua bersuka cita. Kalau ada sukacita, ya kan? Kalau adik-adik dikasih sepeda, disuruh mamanya, "Dek, tolong bantu mama sapu rumah." Pasti langsung di sapu rumah itu. "Abang, minta tolong cuci piring." Pasti langsung di sikat habis. Piring-piringnya tadi bersihkan semua. Karena apa? Ada sukacita. Karena ada sukacita dalam diri kita. Iya kan? Nah, coba kalau mamanya marah-marah mulu sama adik-adik. "Abang, cuci piring. Abang, tolong bantu mami sapu." Tapi dengan ekspresi marah, adik-adik sukacita enggak? Pasti tidak akan ada sukacita. Tetapi apabila adik-adik semua, ya kan? Nah, ini tugas-tugas adik-adik. Jika di rumah, ya kan? Papa mamanya ada yang cemberut, ya kan? Yang suka marah-marah
Diajak apa adik-adik? Coba. Diapain adik-adik? Ya dikasih senyum yang manis. Biar enggak mata mama papanya enggak melotot. Nah, ya kan? Adik-adik bisa terapkan ini di rumah. Ayo, coba adik-adik semua ya. Adik-adik semua kalau di rumah coba tebar senyum ke adiknya, ke kakaknya, ya kan? Ke papa mamanya, ke om tante, kakek nenek ya. Kita mulai tebarkan senyum yang manis, tebarkan sukacita sehingga sukacita kita membawa dampak kepada orang lain di sekitar kita. Adik-adik, ada satu lagi, adik-adik masih ingat? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah itu adik-adik tahu nggak? Ternyata hati yang gembira itu, sukacita itu ternyata bisa menjadi obat. Tidak hanya menjadi berkat bagi orang lain, ternyata bisa menyembuhkan sakit penyakit. Yaitu tadi dengan bersuka cita, dengan hati yang gembira. Dengan hati yang gembira tadi membawa dampak dalam diri kita. Apabila kita lagi sakit, kalau kita cemberut, kita menggerutu, kita mengeluh sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus mengalami sakit ini? Kenapa Tuhan? Hidup saya susah. Tuhan, kenapa saya harus apa? Ayo coba adik-adik sebutkin apa? Di rumah harus membantu mama, harus jagain adik. Nah, kalau adik bersungut-sungut, iya kan? Kalau adik bersungut-sungut pasti apa adik-adik? Dalam diri adik-adik. Ya, bawaannya itu lemas, ya kan? Bawaannya marah-marah. Tapi kalau adik-adik lagi sakit, adik tetap bersukacita, adik-adik tetap berharap sama Tuhan. Nah, pasti di situ akan ada penyembuhan, ada kemudian rasa sakit itu akan hilang dengan perlahan-lahan. Nah, satu hal ya adik-adik ya, kita tetap harus bersukacita di dalam Tuhan. Seperti ayat yang tadi katakan adik-adik ya, dalam kitab apa tadi? Ya, kita baca sekali lagi adik-adik ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya. Bersukacitalah senantiasa. Ayo, sekarang adik-adik pilih yang mana? Setelah kakak tadi ceritakan tadi. Muka yang cembetut, mata yang melotot, atau yang tersenyum manis. Ya, saya yakin adik-adik pasti milih yang muka yang tersenyum manis. Ayo sekali lagi adik-adik, berikan senyum ke temennya, ke kanan kiri adik-adik. Ayo, ada adiknya, ada kakaknya, berikan senyum ya. Berikan senyum yang manis. Karena apa adik-adik? Sukacita dalam Tuhan tadi membawa dampak. Ya, adik-adik ya. Kita bisa memberkati orang lain dan juga sukacita itu tadi ya bisa membawa dampak dalam diri kita sendiri, yaitu apa adik-adik? Apabila kita sakit, kita kesusahan, ketika ada sukacita, itu akan memulihkan, itu akan menyembuhkan. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi sekarang adik-adik pilih mana? Adik-adik, saya yakin dan percaya adik-adik tetap pilih bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, ya, adik-adik ya. Mulai sekarang, mulai saat ini, adik-adik tebar sukacita itu kepada siapapun. Di rumah adik-adik, siapa yang biasanya bikin marah-marah papa mamanya, orang tuanya, rubah itu. Bila kita boleh menjadi sukacita di dalam keluarga kita. Haleluya. Mari kita pada saat ini kita tutup firman Tuhan di pagi hari ini.
kita lipat tangannya, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami belajar tentang firman-Mu Tuhan, tentang sukacita daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Bila sukacita-Mu boleh penuh dalam hidup kami Tuhan, dan kami boleh menjadi sukacita bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.